Adapun penggalan hadis yang kedua, yaitu Nabi menyatakan wa akharus sahura, dan keberkahan itu, kebaikan itu akan didapat ketika menunda, mengakhirkan waktu sahur. Jadi kalau buka puasa disegerakan di awal waktu, itu yang terbaik. Tapi kalau sahur itu diakhirkan. Ya, sehingga nanti ada riwayat terkait dengan berapa sih batasan waktu sahur dengan waktu salat subuh. Itu ternyata jedanya, ya jaraknya dekat. Di mana digambarkan dalam riwayat sekitar 50 ayat. Ya, jadi antara waktu sahur dan subuh itu 50 ayat, ya sekitar membaca surat Ar-Rahman. Ya, atau misalnya yang sejenisnya kayak Al-Waqi'ah. Ini menggambarkan memang pendek ringkas. Ya, kalaupun ada pertanyaan, itu kan zaman Nabi yang dimakan kurma. Ya, lantas bagaimana kalau dengan kita, dengan ikan? Ya, misal ikan dari Padang gitu kan. Ya, ada durinya. Atau apalagi ikannya ikan apa ibu-ibu? Ya, mujair, nila gitu ya. Atau ikan emas, ada duri-duri kecilnya mungkin. Pak Ustadz, ini harus dipilah-pilah. Ya, silahkan saja, itu teknis. Ya, itu teknis, yang jelas jangan sampai sahur itu jam 2, jam 3. Ya, kan ada tuh orang yang sahurnya jam 2, jam 3. Ya, setengah 4 bahkan sudah sahur. Tapi yang jadi masalah, pada tidur lagi. Ketika tidur lagi yang terjadi apa? Sholat subuhnya bablas. Wus gitu sholat subuhnya. Ya, bangun-bangun jam 6, bangun-bangun kemudian jam 7. Jadi mereka lebih memprioritaskan sahur yang sifatnya sunnah, tapi yang wajib subuh itu ditelantarkan. Maka ini tidak baik. Ya, dan tentunya apa yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab, beliau menyatakan orang yang melakukan sholat subuh berjamaah di masjid jauh lebih baik daripada orang yang semalaman suntuk sholat tahajud tapi subuhnya bablas. Ya, subuhnya tidak apa? Tidak berjamaah di masjid. Atau juga apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau menyatakan man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzur wa man syaghalahun naflu anil fardi fahuwa magrur. Ya, saya ulangi ya. Man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzur wa man syaghalahun naflu anil fardi fahuwa magrur. Jadi barang siapa yang sibuk dengan yang wajib-wajib tapi agak sedikit misal berkurang dari sisi yang sunnah, maka kata Ibnu Hajar, para ulama kita menyatakan orang itu akan ditolerir, ya, dimaafkan, diampuni oleh Allah. Tapi kalau kemudian sibuknya yang sunnah, ya sahur semangat, tapi subuhnya teledor, ya subuhnya melalaikan, maka kata para ulama kita, fahuwa magrur. Ya, orang itu adalah orang yang tertipu. Jadi yang tertipu itu adalah orang yang sibuk dengan sunnah, ya, tetapi yang wajibnya lalai. Ya, dia berleha-leha dari sisi yang wajib. Pertanyaannya, ya lantas bagaimana kalau kemudian malah disibukkannya dengan bukan yang sunnah? Ya, dengan hal-hal yang tidak baik, dengan hal yang kemudian yang sia-sia, itu lebih parah lagi. Baik, dengan demikian ketika seorang muslim melakukan sahur, ya maka harus diyakini sahur itu bisa mengandung berkah. Karena Nabi menyatakan lakukanlah sahur karena dalam sahur itu ada berkah. Atau Nabi menyatakan lakukanlah sahur meskipun dengan seteguk air. Ya, atau dalam hadis yang lain Nabi menyatakan sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang melakukan sahur. Ya, jadi Allah memuji, malaikatnya mendoakan orang yang sahur itu, ya, dengan menyatakan ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah terimalah taubatnya. Paling tidak 3 bentuk doa itu yang dipanjatkan malaikat, dimintakan kepada Allah agar dirahmati, diampuni dosanya,
dan ketika bertaubat, kemudian taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan terkait dengan keberkahan sahur ini, ya intinya diantaranya adalah terkait dengan dalam sahur itu ya ada unsur ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Ya Rasul sahur, maka ketika umatnya ada yang mengikuti atau yang melakukan sahur, maka dia telah ittiba'us sunnah, dia telah mengikuti sunnah Nabi. Dalam sahur juga tentunya ada untuk menguatkan fisik. Ya, orang yang tidak sahur dan yang sahur itu kan bisa beda. Yang sahur bisa lebih kuat. Demikian juga dengan sahur bisa menepis bisikan setan. Ya, bisikan setan ketika ada godaan gitu ya. Udah, ini lapar sekali, ini haus sekali. Udahlah buka saja, ya, batal saja. Tapi kalau sahur kan bisa meredakan. Oh ini, ya saya udah sahur, masa saya nggak kuat. Tapi kalau tidak sahur kan, oh iya ya, saya lapar sekali ini, udahlah. Udah saya kalau gitu batal saja puasanya karena nggak sahur. Ya demikian juga dalam sahur itu jelas ada disalawatkan, ya Allah dan malaikatnya bersalawat. Yang kemudian banyak hal lain yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, ya ketika beliau mengomentari hadis ini terkait dengan dalam sahur itu ada keberkahan yang banyak. Dan tentunya hadirin sekalian, sahur bagi umat Islam ini hukumnya adalah sunnah. Ya, dan sahur itu merupakan makan atau minum di waktu maksimalnya adalah sebelum masuk waktu salat subuh. Jadi batas akhirnya adalah begitu masuk waktu subuh, maka sudah selesai. Ya, waktu sahur habis. Ini sahurnya umat Islam dengan ahli kitab, dengan Nasara dan Yahudi itu berbeda. Dalam hadis disebutkan, Nabi menyatakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar atau aklatus sahur dalam riwayat yang lain. Perbedaan antara puasa kita orang Islam dan puasanya orang Yahudi diantaranya atau ahli kitab adalah dalam urusan sahur. Jadi secara ringkas ya, orang Yahudi itu tidak sahur. Walaupun sahur ya malam hari, ya jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Dan puasanya mereka itu mulai waktu syuruk. Kalau kita kan mulai puasa itu waktu masuk waktu subuh. Kalau mereka waktu syuruk, sesudah subuh. Ya kalau dijamkan dengan sekarang bisa jadi jam 6 lewat 10 atau mungkin jam 6 kurang 5 begitu. Ya mereka baru melakukan sahur. Nah oleh sebab itu umat Islam jika ingin mendapatkan kebaikan, lakukan buka puasa di awal waktu dan lakukan sahur di akhir waktu sebagaimana dalam sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.